Salam sehat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pemutusan hubungan kerja. Yang lalu kita sudah membahas bahwa ketika hubungan antara pekerja dengan pengusaha itu berakhir karena terjadi pemutusan hubungan kerja, maka hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha juga sudah berakhir. Lalu kemudian kita sudah membahas bagaimana prosedurnya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Kita juga sudah membahas kapan pengusaha dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Dan kemudian kita juga sudah membahas berbagai alasan-alasan yang dimungkinkan untuk terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dan kemudian kita juga sudah membahas mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang akan diterima oleh seorang pekerja yang di PHK. Meskipun dari ketiga komponen ini tidak harus semuanya diberikan, tapi bergantung pada alasannya. Nah, saya akan mengulang kembali melalui slide untuk secara sekilas mengenai beberapa hal yang sudah kita bahas pada materi yang lalu, sebelum saya melanjutkan pada materi kita berikutnya tentang 3 jenis PHK dan kewajiban-kewajiban yang akan diberikan oleh pengusaha kepada pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam pasal 1/25 Undang-Undang 13/2003 dinyatakan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja, buruh, dan pengusaha. Kemudian yang lalu saya sudah membahas bahwa para pihak harus mengupayakan untuk tidak terjadi PHK. Kalau kemudian PHK itu tetap terjadi, maka ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, harus ada pemberitahuan dalam waktu 14 hari sebelum terjadinya PHK. Kemudian jika pekerja menolak, maka harus dilakukan tripartit ke Disnaker, dan kemudian jika ini masih tidak berhasil, maka kemudian harus dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian saya sudah menjelaskan mengenai pengusaha dilarang melakukan PHK dalam beberapa alasan. Dan kemudian di samping alasan-alasan yang dilarang, juga ditentukan alasan-alasan yang diperbolehkan kapan PHK itu bisa dilakukan. Dan itu sudah kita bahas yang lalu. Kemudian juga ini adalah merupakan alasan-alasan untuk kapan PHK itu bisa dilakukan. Berikutnya yang lalu saya sudah membahas ketika seseorang di PHK, maka ada hak yang disebut dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Adapun besarnya uang pesangon diatur dalam pasal 156 ayat 2, sedangkan uang penghargaan masa kerja diatur di dalam pasal 156 ayat 3, dan kemudian mengenai uang penggantian hak diatur di dalam pasal 156 ayat 4. Nah, ini saudara sesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memperbarui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, sekarang kita akan masuk bahwa jika terjadi PHK, maka kita bisa kelompokkan ada 3 jenis PHK, yaitu PHK demi hukum, PHK oleh pihak pekerja, dan yang terakhir adalah PHK oleh pihak pengusaha. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu, PHK yang terjadi demi hukum. PHK demi hukum adalah PHK yang terjadi dengan sendirinya karena beberapa alasan. Yang pertama adalah karena jangka waktu di dalam perjanjian kerja itu sudah berakhir. Berarti ini bukan kehendak pekerja dan bukan kehendak pengusaha. Atau yang kedua adalah karena meninggalnya pekerja. Nah, ini bisa disimpulkan di dalam ketentuan pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa hanya seseoranglah yang dapat mengikatkan untuk dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian ketika pekerja itu meninggal, maka demi hukum juga terjadi pemutusan hubungan kerja. Jenis yang kedua adalah PHK yang dikehendaki oleh pekerja.
Karena hubungan antara pekerja dan pengusaha itu diawali di dalam sebuah perjanjian, maka tentu pekerja sebagai pihak di dalam perjanjian itu juga berhak untuk mengajukan PHK. Alasan-alasan apa yang dipakai oleh pekerja untuk mengajukan PHK diatur dalam pasal 36 huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Yaitu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah jika pengusaha menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja atau buruh, atau pengusaha membujuk atau menyuruh pekerja atau buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, atau pengusaha tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja atau buruhnya, atau pengusaha memerintahkan pekerja atau buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Nah, hal-hal itu termasuk memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja atau buruh, sedangkan pekerjaan itu tidak dicantumkan di dalam perjanjian kerja, maka hal-hal itu dapat menjadi alasan bagi pekerja untuk minta di PHK. Nah, di dalam praktek tentu hal ini juga pernah dilakukan. Artinya bahwa pengusaha melakukan hal tersebut dan pekerja minta di PHK. Nah, yang paling banyak terjadi adalah PHK yang diajukan oleh pengusaha. Alasan-alasan apa yang digunakan pengusaha untuk melakukan PHK ada berbagai macam. Yang pertama, karena perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, atau sebaliknya pengusaha yang tidak bersedia untuk menerima pekerja atau buruh dalam perusahaan yang baru digabung, dilebur atau diambil alih oleh pihak lain. Alasan berikutnya, perusahaan melakukan efisiensi yang diikuti dengan penutupan perusahaan ataupun yang tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Atau perusahaan tutup disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Atau perusahaan tutup karena keadaan memaksa atau overmah atau force majeure. Atau alasan yang lain, perusahaan dalam keadaan PKPU atau perusahaan dalam keadaan pilot. Atau juga pengusaha melakukan PHK karena permohonan PHK yang diajukan pekerja atau buruh dengan alasan pengusaha melakukan penganiayaan, membujuk atau menyuruh pekerja, atau tidak membayar upah, atau tidak melakukan kewajiban yang tadi. Atau juga karena adanya putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan di atas. Atau pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan memenuhi syarat mengajukan permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri dan tidak terkait dalam ikatan dinas serta tetap melanjutkan kewajibannya. Atau pekerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali berturut-turut secara patut. Atau pekerja atau buruh melakukan pelanggaran dan ini sudah diberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga yang masing-masing berjangka waktu 6 bulan. Atau pekerja tidak melakukan pekerjaan 6 bulan akibat ditahan oleh pihak yang berwajib karena dugaan melakukan tindak pidana. Atau pekerjanya mengalami sakit berkepanjangan atau memasuki usia pensiun atau meninggal dunia. Nah, kita tadi sudah membahas bahwa ketika terjadi PHK maka ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Lalu tadi saya sudah mengatakan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak itu tidak selalu diterima, bergantung alasannya. Nah, kita sekarang akan lihat satu persatu hak-hak buruh jika terjadi PHK yang kita kelompokkan di dalam alasan-alasannya. Yang pertama, kalau PHK itu terjadi karena pengusaha melakukan penggabungan,
peleburan, pemisahan perusahaan, dan buruh yang tidak bersedia bekerja, atau pengusaha yang tidak bersedia menerima pekerja, atau alasan yang kedua, terjadi pengambil alihan perusahaan, atau pengusaha melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, atau perusahaan tutup bukan karena rugi, dan yang terakhir perusahaan dalam keadaan PKPU bukan karena rugi, maka besarnya hak buruh adalah yang pertama. Uang pesangonnya adalah sesuai ketentuan pasal 40 ayat 2. Jadi perhatikan masa kerjanya. Masa kerjanya berapa, maka akan mendapatkan pesangon berapa sesuai pasal 40 ayat 2. Lalu uang penghargaan masa kerja juga sesuai ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4. Nah, yang kedua, jika terjadi pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan terjadi PHK karena alasan terjadi pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan buruh tidak bersedia bekerja, atau pengusaha melakukan efisiensi karena perusahaan rugi, atau perusahaan tutup karena rugi 2 tahun terus-menerus ataupun 2 tahun tidak terus-menerus, atau perusahaan tutup karena keadaan memaksa atau overmah, perusahaan dalam keadaan PKPU karena rugi, atau perusahaan pilot, atau pekerja melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang sudah mendapatkan surat peringatan 1, 2, dan 3, maka hak pekerja adalah uang pesangon setengah kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4. Nah, kemudian berikutnya, jenis yang ketiga, terjadi PHK karena keadaan memaksa tetapi perusahaan tidak tutup, maka besarnya uang pesangon adalah 0,75 kali dari ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerjanya sesuai ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4. Berikutnya alasan yang keempat, terjadi PHK adalah karena perusahaan tidak melakukan perbuatan di dalam pasal 36 huruf G terhadap PHK yang diajukan oleh pekerja, atau PHK karena pekerjanya mengundurkan diri, atau PHK karena pekerja mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa ada keterangan tertulis, tanpa ada bukti sah, dan pengusaha sudah memanggil 2 kali secara patut dan secara tertulis. Atau PHK karena pekerjanya melakukan pelanggaran mendesak sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Atau PHK yang terjadi karena pekerja tidak melakukan pekerjaan selama 6 bulan sebagai akibat pekerja tersebut ditahan oleh pihak yang berwajib. Penahanan itu sebagai akibat dugaan pekerja telah melakukan tindak pidana yang diatur di dalam pasal 36 huruf L yang mengakibatkan perusahaannya rugi atau karena pekerjanya sudah dinyatakan bersalah. Maka hak pekerja adalah uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4 dan uang pisah sesuai perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama. Berikutnya yang kelima, alasan PHK adalah karena pekerja sudah tidak melakukan pekerjaan selama 6 bulan sebagai akibat pekerja tersebut ditahan oleh pihak yang berwajib. Dugaannya melakukan tindak pidana pasal 36 huruf H, namun perusahaan tidak rugi. Atau pekerjanya ditahan dan sebelum 6 bulan sudah ada putusan yang menyatakan pekerja tidak bersalah baik perusahaan mengalami kerugian atau tidak, maka hak pekerja adalah uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4.
Kemudian yang keenam, terjadi PHK karena buruh sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja sehingga buruhnya tidak bekerja selama lebih dari 12 bulan, atau buruh meninggal dunia, maka hak buruh atau pekerja adalah uang pesangonnya 2 kali dari ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerjanya 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian haknya adalah 40 ayat 4. Alasan yang ketujuh adalah jika terjadi PHK karena buruh memasuki usia pensiun. Nah, usia pensiun ini tentu harus ditentukan di dalam perjanjian kerjanya, peraturan perusahaan atau PKB-nya, apakah perusahaan itu mengikuti ketentuan tentang pensiun dan berapa usia pensiunnya. Ketika buruh memasuki usia pensiun, maka ia berhak uang pesangon 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerjanya 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4. Nah, untuk besaran uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak ini bisa dikaitkan dengan program pensiun karena kita mempunyai undang-undang tentang program pensiun. Nah, di dalam program pensiun itu ada iuran yang dibayar. Apakah iurannya dibayar penuh oleh pengusaha ataukah dibayar sebagian oleh pengusaha dan sebagian oleh pekerja? Maka dari uang pensiun itu bisa dikompensasikan dengan kewajiban yang ada di dalam ketentuan ini. Berikutnya adalah bila terjadi PHK karena pekerja melaporkan pengusaha karena pengusaha melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 36 huruf G PP 35 tahun 2021, maka kemudian pekerja masih berhak mendapatkan uang pesangon 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4. Jika memang kemudian terbukti apa yang dilakukan pengusaha melanggar pasal 36 huruf G. Nah, satu hal yang baru adalah bagaimana kalau pekerja itu berstatus PKWT. Kalau yang lalu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ada ketentuan tentang pesangon, maka di dalam PP 35 tahun 2021 ini untuk pekerja yang PKWT, pengusaha wajib memberikan yang namanya uang kompensasi. Bagaimana cara menghitungnya adalah minimal terhadap pekerja yang bekerja PKWT 1 bulan, maka besarnya uang kompensasi adalah masa kerja dibagi 12 dikalikan dengan upah per bulannya. Nah, ini adalah hal yang baru yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja berikut ketentuan pelaksanaannya. Demikian, dan kiranya saudara bisa mempelajari kembali secara lengkap ketentuan tersebut. Terima kasih.